Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B Ilmu Politik semester 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bawakan adalah demokrasi dan politik identitas. Kepada teman-teman pembawa materi, saya berikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Kartini Kartono. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih dalam bagian pemerintahan. Yang kedua, Sukama. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, Joseph A. Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang keempat, Sidney Ho. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan rakyat dewasa. Yang kelima, Afan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif, demokrasi normatif, dan empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Landasan demokrasi di Indonesia periode 1966 sampai dengan 1998. Masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam rangka perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dan yang berikut periode 1999, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada ketentuan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru dan perkembangan berikut masih akan kita tunggu. Berikut pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang mencolokkan peranaan parlemen serta partai-partai politik. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan massa bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sebuah kemerdekaan. Periode 1959 sampai 1965, masa terpimpin
yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan domisili presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI. Politik identitas dimaknai sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, sejarah, ataupun bahasa. Kekuasaan dalam hal ini adalah sesuatu yang pokok bagi kelompok masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang berdasarkan bagi mereka untuk dipertahankan ataupun diperebutkan. Politik identitas sering juga diartikan sebagai sebuah bentuk karakter pengakuan jati diri yang merupakan bagian dari sebuah proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri sesuatu kelompok tersebut. Di Indonesia sendiri, politik identitas sering didasarkan pada kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya adalah ujaran kebencian yang bersifat sara dan digunakan sebagai alat menjegal pihak politik seperti yang terjadi saat pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Selain itu, politik identitas juga digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk para kandidat dalam pemilu dan juga menjadi alasan beberapa orang untuk memilih. Baik, contoh yang dapat diberikan mengenai politik identitas ini antara lain terdiri dari 3 identitas, yaitu politik identitas etnis, politik identitas agama, dan politik identitas gender. Contoh pertama adalah politik identitas yang berdasarkan etnis. Misalkan saja adanya pemilihan kepala daerah yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, mementingkan kesamaan etnisnya untuk mendulangi kemampuan dalam kekuatan dalam suatu pemilu. Kemudian politik identitas agama, contohnya mengenai politik identitas yang misalkan saja dalam terbentuknya suatu partai, misalkan Partai Amanat Nasional yang didasari atas ketersaingan dalam suatu partai, misalnya Partai Kebangkitan Bangsa. Dua sistem partai politik ini sama-sama memiliki simbol agama untuk mendulang kekuatan dan kemenangan. Adapun untuk partai yang berbasis misalnya Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah politik identitas gender, yang dimana jenis kelamin dan kesetaraan gender pada sistem ini untuk sebagai salah satu politik identitas. Misalnya ada kota khusus yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita yang berkarir di dunia terjun ke dunia politik.